Halo, halo, hostnya. Saya belum bisa menggunakan share screen. Halo, Coba Prof sekarang Prof. baik, baik. Oke, sudah bisa sekarang. Jadi kita akan bicara tentang kajian pustaka. Saya kira kita santai saja lah. Jadi kalau ada hal-hal yang bahkan perlu ditambahkan dari pengalaman masing-masing, kita tambahkan karena sebenarnya forum kita ini lebih pada forum untuk sharing saja. Jadi kita akan bicara tentang kajian pustaka. Nah, kalau sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita menulis kajian pustaka dalam konteks menghadirkan karya ilmiah ini, udah ada tingkatannya lah kan, skripsi, tesis, disertasi, dan dari segi pemahamannya sebenarnya di kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu ada nilainya ini. Jadi skripsi itu nilainya 6, tesis 8, disertasi itu 9, dan seterusnya. Artinya kalau yang skripsi ini lebih kepada baru pengenalan-pengenalan ilmu, kalau ini sudah pada penguasaan ilmunya, dan ini sudah pada upaya untuk membangun sebuah konstruk, jadi sebuah kita gampangnya sebuah model lah, model konstruk baru. Nah ini artinya apa? Di dalam kita melakukan pelacakan-pelacakan pustaka, melakukan pengkajiannya, kita dipandu oleh tujuan kita sesuai dengan karya akademik yang akan kita hasilkan. Kita akan menghasilkan disertasi. Kita diharapkan membangun sebuah konstruk. Jadi konsep-konsep yang baru kita bangun, dan tentu saja untuk itu kita memerlukan tadi pendalaman yang lebih luas, lebih dalam ketimbang kita lakukan kajian pustaka untuk skripsi dan tesis. Nah, dalam konteks itu sebenarnya juga karena kebanyakan penelitian kita itu sifatnya post positivisme, maka kita ingin menjadikan tadi pustaka atau lebih spesifik lagi teori itu sebagai sebuah pedoman kita dalam melaksanakan penelitian, baik di dalam mendesainnya maupun di dalam melakukan analisis-analisisnya. Bagaimanapun juga dengan penelitian itu kita berharap dengan konstruk yang kita hasilkan atau dengan bahasa lain dengan novelty yang akan kita sajikan itu, kebaruan yang akan kita sajikan itu, maka dari kebaruan itu dapat melengkapi atau bahkan kalau ada hal-hal yang bermula dari adanya inkonsistensi dalam teori, memperbaiki teori, atau mungkin juga membuat teori baru. Jadi kajian pustaka pada dasarnya adalah suatu ikhtiar untuk mengembangkan tadi pemikiran-pemikiran dan pemaknaan-pemaknaan mengenai fokus yang akan kita teliti. Jadi kajian pustaka atau literatur review. Jadi kalau kita ikuti pandangan-pandangan bawah sarjana misalnya dari Birfield ini bahwa kajian pustaka itu merupakan suatu survei yang komprehensif. Jadi perkataan komprehensifnya menjadi penting dari upaya-upaya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian kita. Jadi Birfield ini salah tulis ini Birfield bukan Berfield. Birfield ini mengatakan bahwa yang utama mendahului kajian pustaka adalah research question, pertanyaan penelitian. Jadi ketika kita merumuskan pertanyaan penelitian, maka di situ ada kata-kata kuncinya.
Nah, nanti kajian pustaka itu akan berawal dari the keyword-nya, dari masalah yang kita teliti, dari fokus penelitian yang telah kita tetapkan. Demikian juga dengan Newman, dia mengatakan bahwa jadi melakukan sebuah kajian pustaka itu berbasis pada gagasan-gagasan bahwa pengetahuan itu bersifat akumulatif. Jadi menimbun dan membanyak. Jadi kalau kita lihat perkembangan sebuah konsep dari waktu ke waktu, kadang-kadang juga antar bidang ilmu, maka dia memiliki pemaknaan yang beraneka ragam, yang seringkali sejalan, dan mungkin juga ada yang tidak sejalan. Dan dari melihat tadi akumulasi pengetahuan itu, kita bisa berharap dapat belajar apa sesungguhnya esensi, misalnya kalau sebuah konsep dari konsep yang sedang kita kaji itu, dan kemudian kita bisa membangun sesuatu dari apa-apa yang telah kita pelajari. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah konstruk baru, jadi sama-sama kita ketahui pada kuliah terdahulu, kalau kita melakukan pendekatan kuantitatif, kita lebih kepada menguji teori. Nah, menguji teori itu tidak hanya dalam konteks melihat keberlakuannya pada kondisi tertentu, tetapi juga keberlakuan mungkin dengan beberapa catatan. Misalnya kalau dalam bahasa kuantitatif itu, bagaimana kita mengoperasionalisasikan sebuah variabel ke dalam indikator-indikator. Nah, kadang-kadang dalam penelitian dengan variabel yang sama, seringkali indikatornya berbeda. Nah, dan itu juga menjadi bagian dari implikasi teoretiknya, walaupun dia tidak seperti teori building dari penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif dari bentuk yang paling murni dari grounded research itu, jadi bagaimana kita mencoba membangun sebuah teori dari realita yang kita berada di dalamnya, bersamanya itu dalam jangka waktu yang panjang, melalui proses-proses pengenalan, pencatatan, pengkodean, pengklasifikasian, dan seterusnya. Sampai kemudian pada konsep, pada tahap penafsirannya, interpretasi dari hal-hal yang kita teliti. Tapi intinya bahwa tadi dengan mengkaji literatur, kita ingin mencari sesuatu pemahaman yang lebih luas, pemahaman yang tadi mungkin akan memberikan kita suatu ruang memaknainya ulang atau membangun teori yang berbeda dari apa-apa yang sudah kita baca. Nah, kajian pustaka juga itu di dalam bahasa Kumar, jadi merupakan bagian tak terpisahkan, integral part dari proses-proses penelitian. Jadi setiap penelitian memerlukan kajian pustaka. Jadi dalam bahasa praktisnya di bab 2 itu sebenarnya ketika kita menentukan judul-judul subbab itu, dia akan sangat berkaitan dengan keyword yang secara tersirat atau tersurat termuat dalam pertanyaan penelitian. Nah, jadi dan dengan kajian pustaka ini sebenarnya dia akan memberikan kalau dalam bahasa Kumar itu kontribusi yang berharga bagi hampir setiap tahap operasional penelitian. Di latar belakang misalnya di bab 1 kajian pustaka sebenarnya sudah mulai berperan di situ itu untuk memperjelas konsep-konsep yang akan kita gunakan di dalam karya ilmiah kita, di dalam disertasi kita nanti. Jadi bagaimana kita melihat sebuah gejala, bagaimana atau fenomena itu, bagaimana kita meng-approach-nya. Seringkali kita diilhami atau diinspirasi oleh bacaan-bacaan yang kita lakukan. Jadi, nah, walaupun pada tahap belakang kita kajian pustaka lebih kepada membantu kita untuk menetapkan fokus penelitian kita. Kajian pustaka untuk bab 2 misalnya,
Maka di bab 2 itu misalnya untuk membantu kita memperjelas konsep-konsepnya. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Jelas, Prof. Bisa, Prof. Kan ya? Jelas, Prof. Ya, untuk bab 3 sebenarnya desain penelitian itu juga sangat dibantu oleh kajian pustaka. Nah, kapan sih sebenarnya penelitian kuantitatif itu sebaiknya kita lakukan? Samping hal yang sudah kita ungkapkan minggu yang lalu, sebenarnya secara sederhana kajian kuantitatif itu kita lakukan kalau informasi yang tersedia sesuai dengan fokus penelitian kita itu sudah sangat banyak teorinya, banyak hasil penelitiannya. Nah, kita hanya sampai pada keinginan kemudian untuk memastikan apakah benar nih yang ini terhadap yang ini. Itu hasil bacaan. Demikian juga untuk penelitian kualitatif, kita melihat bahwa ada ruang tentang ini yang belum dibahas, banyak tentang ini, tapi ada ruang kosong. Jadi kajian pustaka dalam versi kemarin tadi dibilang hampir pada setiap langkah penelitian itu kajian pustaka itu perlu dilakukan atau paling tidak memberikan manfaat. Jadi kontribusi yang berharga. Demikian juga untuk analisis di bab 4. Analisis itu kan pada dasarnya mencerminkan bagaimana data yang telah kita kumpulkan itu kita coba cermati dan maknai berdasarkan teori yang ada. Jadi berdasarkan pedoman teori yang ada dan dengan didasarkan pada nalar kita masing-masing sebagai makhluk rasional itu. Jadi itulah kira-kira pernyataan Kumar kenapa dia mengatakan bahwa kajian pustaka adalah bagian integral dari proses penelitian dan memberikan kontribusi berharga untuk setiap langkah dari proses penelitian. Beriman pada sisi yang lain, ungkapannya tentu saja kita bisa mengumpulkan semua pernyataan-pernyataan ini banyak, tapi hanya saya ingin menunjukkan beberapa poin saja. Bahwa Beriman mengatakan bahwa jadi literatur yang telah ada, the existing literature itu menyajikan unsur-unsur penting dari semua penelitian. Nah, dengan demikian tadi mengkaji literatur itu, jadi bahwa literatur itu membahani kita, menjadi pedoman, dan seterusnya. Tetapi mengkaji literatur itu bukan sekedar meringkas literatur yang telah dibaca. Bukan sekedar, not simply a summary. Tetapi membaca literatur itu membantu kita memahami ulang dan kemudian mengembangkan pemikiran kita. Itu sebabnya maka kita akan lihat nanti pengkajian pustaka yang diharapkan adalah pengkajian pustaka yang bisa menarasikan perkembangan konsep yang sedang kita teliti di pengertian efisiensi, efektivitas, misalnya dari dulu sampai sekarang berkembang terus kan dari setiap zamannya. Jadi sangat setiap zamannya, paradigmanya dan seterusnya. Jadi pustaka itu jadi sangat tergantung dan bahkan sebenarnya sarjana-sarjana yang mengungkapkan pandangan itu juga sangat dipengaruhi oleh sosialisasi pemikirannya. Jadi kalau kita baca buku terjemahan itu, kita lihat buku terjemahan ilmu pemerintahan ini diterjemahkan oleh tadi penterjemah yang latar belakang keilmuannya sama apa tidak. Nah, sekali kalau dia hanya akan membuat terjemahan dalam pengertian umum. Padahal setiap ilmu itu memiliki bahasanya sendiri atau jargonnya sendiri. Nah, itulah kajian pustaka yang secara umum kita pahami bahwa dia bukan hanya sekedar memuat hal-hal yang kita perlukan secara langsung tentang definisi, tentang unsur-unsurnya, tetapi juga menunjukkan perkembangan konsep itu dari waktu ke waktu atau dari mazhab-mazhab tertentu, itu kan seperti itu. Itu yang menarik. Sehingga kemudian kita akan menempatkan diri di mana nantinya. Nah, dari pengertian-pengertian awal tentang kajian pustaka tadi, maka
tujuan kajian pustaka pun ini tentu saja banyak, tapi dapat secara umum kita nyatakan pertama dengan melakukan kajian pustaka kita ingin melihat ruang kalau untuk penelitian kualitatif mana sih yang masih belum banyak diteliti tetapi menarik atau perlu diteliti dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka sebenarnya ketika kita bicara tentang kebaruan penelitian itu, kita sebenarnya kebaruan itu tidak hanya berarti dalam cara menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan, tetapi cara mendapatkan pertanyaan juga kebaruan. Bahwa hal yang akan kita teliti itu belum banyak diteliti. Atau hal yang akan kita teliti itu masih memunculkan tadi pandangan-pandangan yang kontroversi atau hal-hal yang di dalam kajian kita itu masih tidak menunjukkan konsistensi dalam konsepnya. Jadi inkonsistensi. Nah, itu jadi tujuan kajian pustaka membantu kita untuk menentukan topik yang layak untuk diteliti. Demikian juga setiap gejala itu mungkin ada yang bisa dimaknai secara luas. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya makan, jadi tindakan makan sebagai sebuah konsep, ketika akan diteliti itu makan itu ternyata ketika dibahas oleh para peneliti itu banyak dimensinya. Ada yang bicara tentang jenis makanan, ada yang bicara tentang frekuensi makan, ada yang bicara tentang komposisi bahan makanan, dan seterusnya. Nah, tetapi tadi berbagai hal yang saya sebutkan tadi itu mungkin baru kita ketahui setelah kita membaca literatur. Kalau hal-hal yang umum kita alami dalam kehidupan sehari-hari otomatis mungkin. Tapi ada hal-hal yang baru, misalnya kita akan memiliki kedalaman atau keluasan pemahaman setelah kita mungkin dibantu dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, dari teori-teori yang telah disampaikan oleh orang lain. Nah, dengan demikian, maka dengan mengkaji itu semua, kita kemudian bertanya, apakah kita akan meneliti semua hal itu atau pada bagian tertentu saja. Dengan kata lain bahwa semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita ketahui, maka semakin memiliki kesempatan kita untuk menegaskan ruang lingkup penelitian kita, batasan kajian kita. Dan dalam konteks batasan ini bisa berkaitan dengan fokusnya memang, bisa juga berkaitan dengan lokusnya, tempatnya, atau dengan waktunya, dengan tempusnya. Fokus, lokus, dan tempus. Nah, dengan demikian kita kemudian akan memperjelas tadi arah dan lingkup penelitian kita. Selanjutnya tadi kajian pustaka itu juga sangat membantu kita menemukan state of the art, jadi perkembangan konsep yang ada di dalam penelitian. Misalnya tentang motivasi, ya. Dulu kan motivasi itu kita ambil dari buku-buku manajemen pada umumnya yang berlangsung di perusahaan-perusahaan, dan kemudian kita bawa ke output, kita meneliti motivasi di sektor publik, di organisasi pemerintah, kita pakai teori motivasi itu. Nah, lama-lama sekarang berkembang ada teori motivasi di sektor public sector motivation, jadi spesifik lagi. Dan itu tadi ketika kita membuat definisi tentang motivasi dalam penelitian kita, dan kemudian kita meneliti dalam lembaga pemerintahan, maka mungkin yang lebih pas, lebih cocok adalah tadi motivasi di sektor publik. Nah, tapi kutipan itu tadi ketika pilihan itu kita buat itu mesti tergambar tadi sebagai hasil penyajian kita tentang perkembangan konsep motivasi itu. Jadi state of the art-nya kelihatan. Dan itu dapat kita lakukan setelah kita melakukan kajian pustaka. Dan hal lain juga, jadi bahwa dengan kajian pustaka, jadi latar belakangnya seperti saya sampaikan tadi, dan bahkan kalau dalam konteks kuantitatif, kita akan melihat baik hubungan-hubungan yang terjadi antar konsep yang ingin kita teliti, atau juga antar tadi rumusan-rumusan konsep
sebagai hasil penelitian terdahulu atau dalam buku-buku teori terdahulu dengan penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi dan disitulah sebenarnya jadi kedalaman pemikiran kita. Saya sih berpikir bahwa kajian pustaka ini yang mungkin pertama-tama kita lakukan sebelum kita tadi memilih satu judul yang ingin kita teliti. Mungkin pikiran-pikiran awal tentang judul atau fokus yang ada itu adalah pemandu kita di dalam melakukan pengkajian pustaka itu. Tapi sebaiknya keputusannya setelah kita lakukan kajian pustaka. Nah, demikian juga tadi ketika kita melakukan kajian pustaka, ada ruang kosong yang kita temui dan kita ingin meneliti tentang itu, maka dengan demikian kita dapat menggambarkan kontribusi apa sih yang dapat diberikan oleh penelitian kita dalam dunia ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kita itu. Jadi kajian pustaka sungguh ini sesuatu tahap yang sangat signifikan, dan saya suka mengikuti pandangan Kumar tadi itu. Dia akan memberikan kontribusi yang berharga, valuable contribution itu pada hampir setiap tahap proses-proses penelitian. Nah, dengan kata lain tadi, jadi secara lebih spesifik lagi, kita ingin menggambarkan bahwa dengan melakukan kajian pustaka, kita bisa membatasi kajian, mempersempit topik. Jadi ada kalau terlalu luas, kita hanya ingin hal-hal tertentu. Tetapi ketika pembatasan atau penyempitan topik itu dilakukan, itu karena kita sudah mengetahui sosok yang lebih luas, dan kita mungkin hanya tertarik atau merasa perlu untuk meneliti bagian yang lebih luas itu. Jadi pembatasan masalah sebenarnya berkaitan dengan pemahaman kita sebelumnya terhadap keberadaan fokus penelitian kita itu. Itu sebabnya juga di kajian pustaka atau tinjauan literatur itu sekaligus membahani kita dengan tadi perkembangan konsepnya, state of the art-nya itu, keadaan pengetahuan dari satu topik. Sampai seberapa jauh pandangan-pandangan. Karena hari ini misalnya pandangan-pandangan kalau dalam konteks manajemen misalnya pandangan-pandangan diungkapkan oleh Taylor, oleh Peyo, dan tahap-tahap yang lebih modern sampai saat sekarang. Demikian juga sebenarnya terlepas dari hal yang bersifat spesifik tadi, kajian pustaka sebenarnya semakin mendorong kita untuk lebih tahu dan lebih tahu lagi, ingin lebih tahu dan ingin lebih tahu lagi, dan kemudian tadi kita mungkin terdorong untuk melihat itu jadi tahu sedikit, semakin membanyak, dan kemudian ada hal, oh ternyata bisa seperti itu kan. Jadi saya kira ibu bapak semuanya sudah mengalami ini semualah. Saya ingin menegaskan ini. Dan kemudian dengan kajian pustaka ya sudah otomatis kita berhadapan dengan banyak tadi jenis dokumen, hasil penelitian, teori, laporan kebijakan, laporan program, maka kita akan semakin terbiasa tadi melihat bagaimana esensi dari konsep-konsep yang ada dalam teori, dalam hasil penelitian, dan laporan-laporan kebijakan itu. Dan yang terakhir, mungkin kegunaan yang paling praktis adalah, jadi kalau kita buat ini dengan tulisan yang buntut, menarik, dan komprehensif, maka semakin banyak kita melakukan kajian pustaka, melakukan pencatatan dan penarisiannya, maka mudah-mudahan tadi semakin meningkat pula keterampilan kita menulis itu. Jadi, menulis dari yang kata Newman Beriman tadi, dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya. Jadi dengan membaca itu, kita membangun sesuatu untuk menegaskan, memperbaiki, atau menulis ulang tentang hal yang akan kita kaji itu. Nah, dalam bahasa Newman, jadi dengan demikian, kegunaan kajian pustaka, kata Newman, pertama adalah untuk menunjukkan tadi keakraban kita dengan sebuah bidang ilmu, jadi body of knowledge, ya, jadi tubuhnya, jadi kerangkanya. Jadi kalau manusia, kita dengan melakukan kajian pustaka itu tahu anatomi. Jadi kalau tadi
tubuh manusia itu berbasis tadi panca indera, berbasis indera dikenali tadi memiliki indera penglihatan, penciuman, perasaan dan seterusnya. Nah, sekarang dengan akrab seperti itu, sesuai dengan keadaan empirik yang akan kita teliti, misalnya kalau itu bermula dari kondisi empirik, kita kemudian melihat apakah hanya akan meneliti kepalanya, tangannya, dan seterusnya. Tapi intinya adalah di dalam kajian pustaka itu, kalau kita ingin memberikan kesan yang terutama untuk penerbitan-penerbitan yang pada jurnal-jurnal yang berstandar agak tinggi adalah bahwa kesan kita memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang body of knowledge dari topik yang kita tulis itu. Nah, selain itu, dengan kajian pustaka, kita akan memperoleh kejelasan mengenai itu jalan dari penelitian terdahulu. Jadi bagaimana orang membahas satu fokus tertentu, konsepnya, metodenya, dan kemudian rekomendasinya. Lalu dengan memahami itu semua tadi, bagaimana kemudian kita mengkaitkannya dengan tadi penelitian yang kita lakukan. Itu sebabnya di bab 2 ini selalu ada penelitian terdahulu. Jadi apa sih yang bisa kita sitat, bisa kita kutip dari penelitian terdahulu tadi? Pertama, apa masalahnya? Apa konsep-konsep utamanya? Lalu bagaimana metode penelitiannya? Lalu apa hasil penelitiannya? Seperti itu. Jadi itu semua dari kajian pustaka. Nah, yang berikutnya menurut Newman adalah bahwa dengan melakukan kajian pustaka, kita mengintegrasikan dan meringkas. Jadi, karena tadi yang dalam bahasa yang lain, dia bersifat komprehensif. Jadi, sejauh mungkin kita tunjukkan bahwa penelitian kita ini kita lakukan setelah memperhatikan kajian-kajian pustaka existing seluas mungkin, sekomprehensif mungkin, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kita dengan membaca literatur, pustaka yang ditulis oleh orang lain, kita belajar. Jadi ini kan proses pembelajaran, bagaimana kita belajar dari yang lain, dan kemudian kita terdorong untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Jadi tentu saja cerita tentang kegunaan ini banyak, tapi intinya adalah tadi bahwa dengan melakukan kajian pustaka, kita bisa mempersiapkan topik, menggambarkan state of the art-nya, dan kemudian menghubungkannya dengan penelitian kita. Dan dengan demikian misalnya dari serangkaian uraian itu kita bisa menunjukkan dari posisi fokus penelitian kita sebagai sesuatu yang barukah, tapi topik yang lazim diteliti tetapi dengan kekhasan tertentukah dan seterusnya. Jadi dan itu tergambarkan dalam uraian mengenai penelitian terdahulu. Nah, langkah-langkah kajian pustaka tentu saja mungkin banyak sarjana yang memaparkannya. Saya hanya mengutip saja satu dari Kumar. Jadi pertama bahwa yang kita lakukan adalah mencari literatur di bidang yang akan diteliti. Jadi kita kalau tertarik misalnya tentang desentralisasi semasa pandemi, seperti itu. Nah, maka kita akan melihat sudah adakah tadi tulisan-tulisan mengenai desentralisasi selama masa pandemi ini. Nah, mengapa misalnya kita berpikir desentralisasi semasa pandemi? Karena ada pendapat-pendapat di media massa misalnya mengatakan bahwa dalam konteks pandemi ini misalnya yang cepat menanganinya itu Cina dan Vietnam misalnya. Padahal kita tahu Cina dan Vietnam itu dalam konteks pemerintahannya tidaklah tadi berdasarkan pada desentralisasi seperti yang lazim kita pahami misalnya seperti itu. Lalu dan ini akan mendrive kita mencari tulisan-tulisan mengenai desentralisasi yang berkaitan dengan
penanganan dan penanggulangan pandemi misalnya seperti itu. Jadi kita langkahnya adalah mengumpulkan itu dulu, literatur-literatur. Nah, kemudian sesuai dengan pertanyaan penelitian yang kita buat, kita akan mencoba tadi membatasi literatur yang kita anggap lebih relevan misalnya. Kalau dia terlalu banyak, sangat tergantung kepada waktu yang tersedia untuk kita kan. Jadi kalau punya waktu ya bisa saja di cover semua pustaka yang ada, tulisannya ada tentang itu. Jadi kalau tidak, maka mungkin kita batasi misalnya seleksinya untuk negara kesatuan kan, misalnya kan kalau kota Indonesia untuk negara kepulauan, atau misalnya tadi jadi desentralisasi penuh, jadi desentralisasi yang terbatas misalnya. Jadi ini dalam konteks kajian pustaka, kita sebagai peneliti, sebagai pengkaji itu merupakan aktor-aktor yang memutuskan itu semua. Yang berikutnya adalah kemudian dari semua bacaan-bacaan itu kita mencoba membuat sebuah penyarian atau penyimpulan atau penggambaran ringkas dari semua bacaan tadi. Dalam bahasa Kumari ini membangun bingkai teoritik tentang hal yang akan kita teliti, Nah, baru kemudian membangun bingkai konseptual. Jadi, nah itulah tadi kajian pustaka yang kegunaannya tentu saja penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi kualitatif, kajian pustaka menjadi dasar bagi kita untuk menemukan ruang-ruang kosong. Kalau di penelitian kuantitatif, dasar bagi kita untuk memastikan bahwa sejak awal kita sudah memiliki informasi yang cukup tentang hubungan antar variabel itu. Jadi ketika kita mencoba melihat korelasi atau regresi, maka persyaratannya adalah dia secara teoritis telah terbukti. Itu sebabnya dalam konteks penelitian kuantitatif, hipotesis kita buat. Hipotesis itu basisnya teori. Dari segi lingkup kajian pustaka, saya kira tadi sudah berulang kali kita dengar, banyak hal komprehensif, menyeluruh, dan kalau memang akan ada pembatasan sesuai dengan fokus penelitian kita, dan seterusnya. Tetapi dalam bahasa Beriman itu, hal-hal yang menuntun kita untuk menentukan itu semua berkaitan dengan tadi apa metode yang akan kita terapkan dalam penelitian seperti tadi, apakah kuantitatif atau kualitatif, kemudian apa konsep yang relevan. Jadi nanti kita kalau masih sempat saya akan dibantu nanti oleh Ibu Mutia bagaimana menggunakan Mendeley men-searching itu, bahwa konsep kata keyword itu seringkali ada yang persis sama kalau kita cari di mesin pencari Google itu, tapi kadang-kadang juga kita perlu sinonimnya, seperti itu. Jadi oleh karena itu sejak awal perlu kita tegaskan apa konsep yang akan kita coba cari itu. Nah, demikian juga nanti akan kita lihat apa hal-hal yang sudah diketahui dalam bidang akan kita teliti, dan ini menjadi hal yang besar bagi kita untuk menentukan kebaruan topik sebenarnya. Jadi, kalau sejak awal kita mengatakan ini baru, maka kebaruan itu sudah bermula dari kebaruan penentuan rumusan masalahnya. Yang berikutnya adalah ketika kita mengumpulkan tadi hal-hal itu, kita lihat apakah semua pandangan-pandangan tentang konsep tertentu itu selaras, sama, memiliki similarity, atau sebaliknya, apakah terjadi perbedaan yang tajam.
Nah, ini juga menarik sebenarnya. Jadi di banyak hal yang menuntun kita. Jadi dalam konteks merumuskan masalah penelitian pun sebenarnya kalau kajian pustaka sudah kita lakukan dengan memadai, kita itu akan terbimbing di penekanannya kemana dari hal yang akan kita teliti itu. Ada ruang kosong, ada ruang yang bertentangan, atau apa. Jadi apa yang sudah diketahui, apa yang terjadi pertentangan, atau inkonsistensi. Gitu. Bahwa penelitian ini mengatakan ini hasilnya, penelitian yang lain mengatakan itu hasilnya, dan itu kita cari ada berulang-ulang terjadi, 2-3 penelitian mengatakan blok yang sama dan blok yang lain, maka kita bertanya, lalu bagaimana sih dulu perkaranya? Nah, itu juga awal dari penelitian kita yang baik. Atau di kebanyakan dalam banyak disertasi kita itu ketika rekomendasi ada bidang-bidang yang belum diteliti, disarankan penelitian berikutnya akan mengkaji ini, nah ini juga bagian. Jadi apakah seberapa, kalau sering kali banyak penelitian kita mengatakan bahwa ini perlu diteliti lanjut, maka itu jadi bahan juga bagi kita untuk membuat judul-judul baru atau fokus penelitian baru. Itu sebagai penuntun. Jadi saya yakin bahwa Ibu Bapak sudah melakukan ini sebelumnya untuk tesis dan skripsinya, tetapi ini juga tetap perlu kita pahami ulang agar nanti dalam konteks penelitian kita dapat melakukannya lebih baik. Nah, dalam bentuk kajian pustaka sebenarnya pelbagai istilah sih yang disampaikan dalam banyak buku tulisan itu, tapi intinya adalah review yang bersifat agak longgar pakemnya, dan review yang sudah terarah. Breeman menyebutnya naratif review dan systematic review. Jadi, kalau naratif review ini seringkali tadi itu untuk penelitian yang bersifat kualitatif sebenarnya. Jadi kita mencoba untuk melakukan pencarian seluas mungkin pada pustaka yang ada, kemudian melakukan pencatatan berkaitan dengan fokus yang akan kita teliti, kemudian melakukan pembacaan kritis lah, kan kita kritisi memang seperti inikah, memang seperti itukah, dan kemudian kita terus lacak, gitu kan. Nah, dan ini yang kemudian akan kita simpulkan dalam konsep yang akan kita pahami, kita akan dasar untuk penelitian kita. Di naratif review, pada dasarnya adalah pencarian pemahaman secara lebih terbuka terhadap fokus tertentu. Itu sebabnya dia lebih suka dikaitkan dengan penelitian kualitatif. Dia ketika kita misalnya ingin mencari pemahaman tentang diskriminasi, apa sih pengertian diskriminasi hari ini, gitu kan, maka kita akan mencari apa saja di situ berkaitan dengan diskriminasi. Nah, berbeda dengan review yang sistematis. Review yang sistematis ini sudah lebih terikat kepada metode tertentu dan umumnya suka dikaitkan dengan penelitian kuantitatif. Jadi di waktu pencarian itu, misalnya kalau kuantitatif kan pasti akan menghubungkan 2 atau lebih variabel kan. Maka pencarian pustakanya berkaitan dengan definisi konsepnya dulu. Definisi konsepnya, kemudian dengan penentuan variabelnya, dan kemudian dengan operasionalisasinya, penentuan indikatornya. Tapi pencarian itu tidak terbuka di naratif review. Hal apa saja boleh dilacak. Kalau di systematic review, dia lebih terikat sebenarnya. Begitu kita ingin mengatakan, saya ingin meneliti hal tertentu, why, maka pertanyaan di dalam pencarian kita adalah apa sih yang mempengaruhi why itu, gitu. Jadi itu saja. Jadi kita ingin bertanya why ini apa, kemudian ada tulisan pustaka tertentu mengatakan why dipengaruhi ini, kita lacak lagi, yang lain tetap kita cari lagi, tapi sudah terikat ke situ dia. Itu sebabnya disebutkan lebih kepada menggunakan prosedur yang eksplisit. Jadi pertama untuk melihat tadi ke
Thoroughness itu apa ya, kelurusan, lurus dan terus dalam konteks itu. Jadi seperti konsistensi lah di dalam memahami itu. Yang berikutnya juga dia sebagai bagian dari accompaniment itu teman seiring. Jadi dalam konteks ada pendekatan-pendekatan yang berbasis evidence, berbasis bukti, maka kita ingin cari landasan teorinya. Di dalam fakta, misalnya kita melihat bahwa misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas misalnya. Kecelakaan lalu lintas biasanya kan secara umum itu kan benturan lah kan, jadi ada mobil di depan terhalang, belakangnya nabrak. Tapi misalnya pada peristiwa yang lain tiba-tiba dari arah berlawanan itu bisa nabrak. Kan? Jadi ini kita cari bagaimana sih tadi pemahaman-pemahaman yang pernah dilakukan terhadap kondisi seperti ini dan seterusnya. Di intinya yang katakan bahwa ketika nanti kita menuliskan kajian pustaka ini, kajian pustaka yang untuk pendidikan kualitatif cenderung bersifat naratif itu, jadi kita menarasikan tadi pengembaraan kita mencari konsep dan mencari keterkaitan konsep itu, dan kalau dia sudah jelas apa terhadap apa, maka kita melakukan pencarian yang sistematis. Nah, dalam konteks systematic review ini sebenarnya ada juga sarjana yang berpendapat bahwa kita harus seluas mungkin, tapi kan itu idealnya lah kan. Jadi semua hal yang terpublish, bahkan ada mengatakan kalau perlu yang tidak terpublish, kan banyak sekali juga disertasi itu yang dipublish dalam bentuk buku-buku atau hanya dalam bentuk disertasi yang tersimpan di pustakaan masing-masing perguruan tinggi kan. Yang kalau kita tidak pergi ke sana kan nggak tahu juga. Walaupun hari ini sebenarnya itu katalog itu sudah banyak dalam bentuk e-katalog dari setiap perguruan tinggi, jadi lebih mudah. Tapi dalam konteks yang lebih umum disarankan systematic review ini mengkaji semua dokumen yang sudah ada, karena pemahamannya adalah bahwa kalau kita melakukan pendekatan kuantitatif, kita ingin menguji teori, dan teori itu kan tentu saja sudah diungkapkan. Semakin banyak ungkapan teori itu yang bisa kita kaji, maka semakin terarahlah tadi penentuan definisi konsep kita dan operasionalisasi variabelnya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sebabnya dalam bahasa yang lain, hasil semua itu, kata Jason dalam bukunya Doing Literature Review itu, review yang baik pertama-tama dia tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga membandingkan dan juga melihat tadi mengkontraskan, menghadap-hadapkan, mempertentangkan pandangan-pandangan itu. Nah, jadi review yang baik juga berisikan tanda analisis-analisis yang menyampaikan pandangan-pandangan kita perseptif. Dan seringkali juga pandangan-pandangan kita, hasil olah pikir kita itu menyajikan sesuatu yang bersifat asli, orisinal gitu kan. Karena kan keluar dari pandangan kita. Nah, yang berikutnya, review yang baik kata Jason itu harus didasarkan kepada pilihan-pilihan literatur yang fair. Seringkali kan kalau kita, jangan pula tadi kita pilih literatur yang kalau kita pakai mazhab tertentu, mazhab itu saja misalnya kan. Misalnya sekarang kan di dalam konteks public administration misalnya ada aliran feminisme. Jangan pula kita cari buku-buku yang feminisme saja sehingga kemudian jadi menjadi bias ketika dihadapkan dengan mazhab yang lainnya. Nah, yang terakhir, yang berikutnya Jason mengatakan bahwa review yang baik itu adalah mengidentifikasi gap-gap pengetahuan yang terjadi. Jadi diharapkan betul semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita kaji, kita paling tidak tadi mungkin bisa menemukan ruang kosong, jadi sesuatu yang masih belum banyak ditulis dan diteliti, bisa memperoleh tadi kesamaan-kesamaan konsep yang terjadi di dalam dunia ilmu pengetahuan, kemudian mungkin menemui adanya tadi kenyataan kontroversi antar konsep,
atau bahkan inkonsistensi konsep dari berbagai teori dan hasil penelitian. Jadi itu catatan dari Jason tentang review yang baik. Dan itu dia mengatakan bahwa kita mesti hati-hati, bahwa tadi sudahlah dia hanya menegaskan tadi pandangan di atas tadi. Dengan demikian maka review yang baik itu tidak hanya daftar deskriptif. Menurut si A pendapatnya tentang ini adalah ini, menurut si B pendapat tentang sini adalah sini. Nah, saya suka dalam konteks kebijakan publik itu suka mendengar pertanyaan di ruang ujian itu ketika tadi banyak mahasiswa memilih model-model implementasi di dalam bab 2-nya dituliskan itu ada pendapat Grindel, pendapat Sabatier, pendapat Edwards III, pendapat Charles Ojon, dan kemudian tiba-tiba dia pakai Grindel. Nah, yang suka ditanya, kenapa Anda pilih Grindel bukan yang lain? Nah, kalau di dalam literatur review, dalam kajian pustaka ini kita tulis dengan baik, maka pertanyaan itu tidak akan muncul lagi di dalam ruang ujian sebenarnya. Jadi, dan dalam konteks itu, maka ketika kita melakukan kajian pustaka untuk penelitian kita ini, dia tidak hanya tentang buku demi buku atau artikel demi artikel. Fokusnya konsep itu, perkembangan konsepnya, bukan bukunya. Jadi banyak hal lagi catatan-catatan dari Jason itu bukan merupakan daftar bacaan beranotasi dan seterusnya. Di intinya adalah kajian pustaka tadi mencerminkan upaya kita menghadirkan konsep yang akan kita gunakan dalam penelitian setelah kita tadi mengkaji, membaca secara kritis tadi publikasi-publikasi yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan fokus penelitian kita. Sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan? Halo? Sementara belum, Prof. Belum? Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Ya, Mana tahu kan seringkali susah kalau nggak melihat wajah ibu dan bapak, saya kehilangan pegangan kadang-kadang. Izin bertanya, Prof. Siap. Di awal sesi tadi, Prof, saya mengira pustaka ini salah satu bentuk metodologi gitu, Prof. Kan ada penelitian yang berupa kajian pustaka gitu, Prof. Ternyata setelah ke belakang ini seperti membahas bab 2 gitu ya, Prof ya? Atau gimana, Prof? Ini yang pertama. Yang kedua, Prof, kalau yang kita pernah kuliah yang sebelumnya itu kan sebenarnya ada yang namanya grand theory, middle theory, applied theory dan sebagainya. Yang ini pasti sangat sangat kajian pustaka sekali gitu. Nah, pertanyaan saya, misalnya ini kan kita ilmu pemerintahan ya, Prof ya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa grand theory wajib ke ilmu pemerintahan, kemudian middle theory itu bolehlah mengambil kebijakan atau apa gitu. Kemudian apply teorinya silahkan didampingkan dengan jenis atau mungkin pokok persoalan yang sedang kita hadapi gitu ya, Prof ya. Misalnya, nah saya itu kemarin sempat mengerjakan tugas yang sebelumnya terkait dengan proposal itu menggunakan apply teorinya menggunakan teori di ekonomi, Prof, namanya teori agensi. Nah, menurut Profesor gimana? Diperbolehkan nggak? Karena kan kalau teori agensi itu kan sebenarnya kalau kita mau menggunakan teori ilmu pemerintahan pasti ada gitu ya semua ya, Prof, dari mulai grand theory, middle, sama applied gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya mengambil applied teorinya ini teori ekonomi yang disebut teori agensi, boleh nggak, Prof? Terima kasih, Prof. Baik.
Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Yang pertama, uraian kita pertemuan hari ini lebih kepada bab 2-nya, Pak. Bab 2. Jadi bukan library research seperti yang itu. Ya, jadi bukan bagian dari penelitian kepustakaan gitu kan ya. Lebih kepada bagaimana kita melakukan kajian pustaka untuk bahasa sederhananya mengisi bab 2-nya tadi itu. Bab 2-nya. Yang kedua, pilihan-pilihan teori akan digunakan. Jadi begini, jadi kan setiap ilmu itu kan Ibu kan doktor ilmu pemerintahan. Nah, itu sebabnya grand teorinya, kalau menurut saya setuju dengan pandangan bahwa kalau ilmu pemerintahan, grand teorinya ya teori-teori pemerintahan. Dari pemerintahan. Pemerintahan pun sebenarnya itu kan dalam konteks pemahamannya tidak hanya domainnya ilmu pemerintahan, kan ada yang objek formal tentang pemerintahan ini kan banyak. Ilmu negara juga berkaitan dengan pemerintahan kan. Nah, jadi bukan ilmunya, jadi teorinya, teori pemerintahan. Ilmu negara, ilmu public administration, ilmu hukum tata negara juga ada kan. Nah, jadi intinya teori pemerintahan. Nah, kalau memang lebih relevan lagi ya teori-teori sepanjang diungkapkan dalam ilmu pemerintahan. Tapi gejala pemerintahan ini sebagai sebuah ilmu menjadi objek formal dari pelbagai ilmu. Itu yang pertama. Tapi pernyataan bahwa menggunakan teori pemerintahan, ya. Yang kedua, teori grand theory ini, kemudian di bawahnya itu ada middle rank theory. Middle rank theory ini berbaik dibandingkan dengan grand theory, kan keberlakuannya sebenarnya. Keberlakuannya pada waktu tertentu atau pada lokus tertentu, maksud bidang tertentu. Nah, kalau pemerintahan ini misalnya kan pemerintahan itu middle rank teorinya suka berkaitan dengan kebijakan, dengan pelayanan gitu loh, seperti itu. Nah, dan terus di bawah tadi misalnya sangat tergantung urutannya yang Ibu miliki. Grand teorinya pemerintahan misalnya kan. Nah, middle rank teorinya apa gitu kan? Middle rank teorinya itu kan tadi bisa tentang berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan pelayanan, dan pemerintahan ini kan dalam konteks tadi ekonomi itu sebenarnya juga bagian dari tindakan pemerintahan, kan ada ekonomi pemerintahan, ekonomi publik dan seterusnya ada ke sana. Nah, agensi kan applied theory itu jadi tetapkan bisa aja ada teori agensi. Kalau yang penting bagi kita, penggunaan teori-teori itu adalah sebagai pedoman, kalau itu kualitatif. Pedoman untuk kita memahami gejala yang kita teliti. Jadi ini bukan hanya sekedar persoalan boleh tidak boleh. Dia sangat tergantung kepada kita sebagai peneliti. Apakah dengan menggunakan teori ini kita terbantu untuk mempelajari, memahami, mendalami gejalanya. Nah, teori agensi itu apa sih sebenarnya? Misalnya kan, jadi bisa juga jadi teori tentang patron and client, teori apa? Boleh saja sebenarnya, boleh. Karena topiknya kan pilihan teori operasional yang applied itu kan di ujungnya, di muaranya yang sangat kita butuhkan dalam menjelaskan gejala. Kalau saya sih boleh, Bu. Saya boleh. Kan ini kan kebutuhan kita sebagai peneliti. Dan itu kita jadikan pedoman kalau dia membantu kita, kan gitu loh. Itu tadi. Jadi pertanyaannya adalah di kita sendiri sebagai peneliti. Dapatkah teori ini membantu saya menjawab pertanyaan penelitian saya? Dan dia tidak membingkai kita. Dia menjadi entry point saja sebenarnya. Entry point kita. Karena teori sebagai sebuah generalisasi fakta-fakta yang bersifat deduktif itu tentu saja kan tidak sepenuhnya sama persis gambarannya dengan lokasi penelitian kita kan gitu loh. Jadi hanya jalan masuk saja teori kisi-kisi awal lah, kisi-kisi awal. Itu kira-kira Ibu. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ibu. Yang lain? Oke.
Jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengatakan bahwa tadi kajian pustaka yang saya sampaikan ini lebih kepada kegunaan untuk bab 2, karena library research itu menjadi hal tersendiri lagi yang mungkin tadi lebih kepada hampir sama sebenarnya, hampir sama, tetapi dia tidak memperhitungkan hal-hal yang lain. Dia berkutat pada dokumen-dokumen yang telah tertulis itu. Jadi pertanyaannya, kalau library research itu tentu saja bermula dari kajian pustaka awalnya juga. Mungkin lebih pada pembahasan kita mengenai kontroversi atau inkonsistensi konsep. Jadi yang kita bicarakan ini lebih luas dari sekedar itu. Kalau tidak ada, kita tidak lanjutkan lagi tentang sumber dan jenis kajian pustaka. Banyak sekali, jadi bisa di jurnal. Nah, sebenarnya untuk kita S3 itu sangat dianjurkan jurnal sebenarnya. Pemikiran jurnal itu adalah pasti dia akan membahas masalah-masalah yang lebih aktual, lebih kontemporer, gitu kan. Nah, jadi kalau bisa sesuai dengan kira-kira apa yang akan menjadi bayang-bayang akan kita teliti itu, cari dulu jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan calon fokus kita itu. Jadi dikumpulkan itu, dibaca dengan kritis. Pertanyaannya adalah apa sih pengertian konsep dalam yang diungkapkan dalam jurnal itu, lalu bagaimana dia mengelaborasi konsep itu, lalu kemudian setelah itu kita lihat lagi jurnal yang lain. Jadi apakah kemudian konsep juga didefinisikan dalam rumusan yang sama atau berbeda, atau mungkin sampai pada konsep dia mungkin sama pengertiannya, tapi kemudian ketika dielaborasi mungkin juga berbeda. Dalam konteks kalau penelitian kualitatif sebutannya adalah atribut atau properties, kalau penelitian kuantitatif itu sebutannya indikator gitu kan, seperti itu. Jadi ke sana. Tapi sebaiknya untuk kita sebanyak mungkin jurnal. Itu sebabnya dalam konteks jurnal penulisan jurnal internasional pun seringkali semakin banyak bahan yang berasal dari jurnal, semakin mereka perhatikan juga sebenarnya. Nah, buku ini bagus. Jadi kalau jurnal seringkali, karena namanya juga artikel ya, itu nggak lengkap. Jadi seringkali penulisnya itu hanya mengambil hal-hal yang perlu saja sesuai dengan kebutuhannya. Kalau buku biasanya menghadirkan konsep itu lebih luas. Jadi lebih luas karena ada buku. Nah, kelemahan buku dibandingkan dengan jurnal adalah, saya dulu punya pengalaman tuh sekolah di luar itu. Jadi dosen saya itu kebetulan menulis beberapa buku dan menurut saya sih bukunya bagus gitu kan. Nah, saya kutip beberapa pendapatnya. Nah, ketika saya dipanggilnya, kenapa kamu tulis buku saya? Karena saya dosen kamu ya? Enggak, bagus. Kamu tahu enggak? Gitu ya. Buku ini, kan bukunya memang sudah terbit kira-kira 5 tahun sebelumnya lah dari saya sekolah itu. Kan sudah terbit 5 tahun yang lalu. Waktu saya nulis buku ini, katanya, saya perlu waktu kira-kira 2-3 tahun. Jadi pandangan ini sebenarnya pandangan 7 tahun yang lalu. Jadi dia bilang, kalau bisa kamu cari di jurnal. Kamu cari bahkan justru jurnal orang yang menggunakan atau mengkritisi pandangan saya itu. Supaya kamu lebih baru lagi melangkahnya. Jangan balik lagi 7 tahun yang lampau. Tapi kebaikannya adalah, kalau jurnal-jurnal itu tidak ada penjelasan lengkap, kita kembali lagi. Jadi pengutipan di buku sebenarnya untuk lebih menegaskan jadi bagaimana pengertian awal dari konsep yang kita kutip itu, yang kemudian dikembangkan, dikritisi, atau mungkin juga dimodifikasi dalam waktu-waktu berikutnya. Nah, disertasi juga bagus sih kajian pustaka. Cuma tadi disertasi itu kan sudah jelas fokusnya, lokusnya, metodenya, tapi sebagai sebuah pengayaan pemahaman menjadi sangat baik. Disertasi tentu saja dari segi kedalamannya pasti akan lebih dalam dari skripsi dan tesis. Disertasi pasti sebagai sebuah analisis berada pada analisis yang tertinggi lah kalau untuk strata akademik, misalnya itu asumsi-asumsinya. Jadi
ini menjadi menarik juga untuk kita pakai. Nah, di sisi yang lain sebenarnya itu ada dokumen pemerintah. Nah, dokumen pemerintah ini sebenarnya kita ambil lebih sebagai pengayaan untuk data-data yang kita butuhkan dan gambaran kebijakan. Jadi pasti ketika kita memilih suatu fokus tertentu, dia kalau kita lihat dalam dunia nyata, dia akan ada di situ sebagai akibat dari telah diatur dalam undang-undangan atau telah menjadi sebuah kebijakan pemerintahan. Nah, kita sebenarnya dengan dokumen pemerintah ini lebih menggambarkan pada waktu tentu tadi fokus kita dikelola seperti ini, arahnya kemana dan seterusnya. Nah, dan itu juga tadi dokumen pemerintahan. Nah, biasanya dokumen yang kita ada kan buku-buku statistiknya kan, statistik. Nah, secara lebih spesifik, seringkali juga kita perlu membaca laporan-laporan kebijakan pada bidang-bidang tertentu. Nah, sumber yang lain adalah tadi berkaitan dengan penyelenggaraan seminar proceeding kita kan, jadi proceeding, catatannya, lingkupnya. Jadi pada ketika tertentu sebuah konferensi itu membahas tentang ini, kemudian dengan melihat jenis-jenis artikel, judul-judul artikel, oh kita melihat bahwa ternyata pemanaan ini berkisar sekitar apa, gitu kan. Jadi proceeding pun itu sangat membantu kita untuk melihat pada ketika tertentu fokus ini dibahas dalam lingkup seperti apa misalnya. Itu sumber dan jenisnya. Tadi sebagaimana yang sudah saya ungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif itu tadi pinjam pustaka itu biasanya jadi berbagai model sih, bagaimanakah penulisannya itu kan penempatannya secara umum yang nomor 2, jadi pinjam pustaka ini ditempatkan secara terpisah dalam bab tersendiri. Tapi banyak juga sih model-model yang menyebutnya pinjam pustaka itu ada di pendahuluan, disatukan di situ itu lebih ringkas. Nah, sejak awal memang dia satu kesatuan tadi dengan penentuan fokus beserta penjelasan teoretiknya. Tetapi biasanya pinjam pustaka dan pendahuluan ini tidak selengkap atau dibandingkan kalau dia dibuat dalam bab tersendiri. Atau ada juga tinjau pustaka itu dalam bagian terakhir. Biasanya ini untuk penelitian-penelitian yang bersifat applied. Jadi, ketika kita meneliti sebuah kenyataan empirik, membahasnya, dan seterusnya, dan ketika kita mencari solusi, kemudian baru kita ungkapkan dari teori-teori yang dianggap dari mendasari atau mendukung tadi rancangan solusi yang kita tawarkan. Jadi, ini hanya persoalan penempatannya dan seberapa luas tadi penyajiannya dapat dilakukan. Nah, secara umum ini kajian pustaka, tinjauan literatur ini dibuat dalam diri dan ini yang saya maksudkan dengan perkuliahan kita hari ini. Nah, dalam penelitian kuantitatif, tinjauan pustaka itu sebenarnya tadi selain tempatnya dia lebih terikat seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau yang kualitatif tadi kan agak naratif, terbuka, longgar. Kalau yang dalam konteks penelitian kuantitatif ini, tinjauan pustakanya itu kan sebenarnya tujuannya ini. Jadi bagaimana kita mencoba menegaskan definisi konsep dan konsep variabelnya. Nah, dengan melakukan tinjauan pustaka, dengan melakukan ini pengenalan variabel dan penegasan konsep serta indikatornya, maka kemudian kita membuat hipotesis. Jadi ini di kajian pustaka fungsinya lebih di sini ini. Dan dalam kajian pustaka juga dalam uraiannya kita akan mencoba mengatakan bahwa jadi ketika kita melakukan perumusan definisi konsep ini,
kita sudah sangat dibahani oleh berbagai sumber yang relevan, dan kita juga sudah mengatakan tadi fokus kita ini sangat terkait dengan literatur-literatur yang banyak, dan dengan demikian maka apapun yang kita rumuskan di sini ini sebenarnya secara teoritis itu sudah ada dasarnya. Jadi artinya bahwa teorinya sudah jelas, sehingga yang akan kita lakukan adalah melihat kejelasan teori itu pada lokus penelitian kita, pada waktu penelitian kita. Jadi pada fokus, lokus dan tempusnya saat sekarang. Itu sebabnya maka penelitian kuantitatif ini suka disebut tadi tujuannya adalah teori testing, menguji teori. Apakah teori yang kita jadikan pedoman landasan dalam penelitian ini teruji di lokus penelitian kita. Berbeda dengan yang kualitatif tadi, lebih mencoba untuk dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Misalnya kalau di bab 1 mencoba membantu kita merumuskan fokusnya, di bab 2 itu lebih kepada uraian-uraian yang lebih luas berkaitan dengan bab-bab baik yang latar belakang maupun metodologinya, atau yang di applied research itu lebih mendukung untuk menjelaskan bahwa solusi kita itu layak, visible, karena ada teori-teori yang mendukungnya. Nah, yang lain tadi ketika kita melihat tadi dalam konteks kuantitatif pun kita mungkin akan mengatakan ada celah-celahnya berkaitan dengan indikator dan seterusnya. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini sebenarnya berbeda dengan penelitian kualitatif. Jadi kalau kita bicara tentang novelty sebenarnya di dalam kualitatif itu model-model yang kita tawarkan, jadi sesuatu yang kita anggap baru. Jadi walaupun seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kebaruan itu bisa berkaitan dengan rumusan masalah, bisa berkaitan dengan model solusi. Nah, dalam konteks penelitian kuantitatif sebenarnya dia lebih kepada implikasi teoritiknya. Sampai seberapa jauhkah tadi teori yang kita generalisir itu untuk berlaku juga dalam tanda petik di lokus penelitian kita itu memang demikian adanya, atau dengan catatan tertentu implikasi teoritiknya, atau mungkin dalam konteks tadi pengkajian yang lebih detail terhadap indikatornya, misalnya kita menemukan hal-hal yang menarik. Jadi bukan dalam konteks model-model seperti penelitian kualitatif. Jadi itu yang bisa kita ungkapkan melalui kajian pustaka ini. Jadi hal-hal tentang sesuatu yang kita anggap perlu ditindaklanjuti, baik merupakan model yang kita sarankan untuk kualitatif maupun implikasi teoritik untuk kuantitatif. Nah, jadi kalau ini cara menulis, saya kira ini banyaklah buku-buku metodologi tentang ini, tapi ya seperti itu. Jadi ada yang menulisnya integratif, teoritik, metodologis, dan seterusnya. Jadi saya kira ini cara penyajian. Jadi kalau kita ingin menulis kajian pustaka secara integratif, maka kita mengatakan bahwa di summary atau abstraknya itu bahwa pustaka mengenai bidang ini pada umumnya tadi menyentuh hal-hal ini. Itu aja. Jadi ruang lingkup body of knowledge-nya sebenarnya. Sedangkan kajian pustaka yang bersifat teoritik, ya kita lebih menekankan kepada perkembangan teori pada bidang yang kita kaji itu. Sedangkan pada yang bersifat metodologi, di cara-cara penelitiannya di hari ini, terutama hari ini berkaitan dengan analisis data. Banyak sekali model-model baru berkaitan dengan analisis data itu. Jadi, baik, dan hari ini cenderung menggunakan komputer sebenarnya. Jadi untuk pengolahan data hari ini kita sangat terbantu dengan banyak sekali aplikasi. Sebagaimana yang saya sampaikan pada kuliah terdahulu, sebaiknya walaupun ibu dan bapak tidak melakukan sendiri, misalnya pengolahan datanya itu,
Tapi untuk menyuruh orang lain, paling tidak kita tahu cara bekerjanya aplikasi atau software yang akan kita gunakan itu. Sehingga di dalam memahami hasil dari pekerjaan mesin itu, kita dapat dengan mudah melakukan narasinya. Hal yang lain yang juga suka kita dengar dari dalam konteks penelitian adalah istilah state of the art, jadi kondisi perkembangannya. Secara umum yang dimaksud dengan state of the art-nya adalah tingkat perkembangan dari hal yang sedang kita teliti, dari konsep yang kita teliti, fokus yang kita teliti itu di perkembangan yang sampai pada saat penelitian kita lakukan, jadi kondisi akhirnya seperti itu, dan bermula dari situlah kemudian kita merumuskan kembali konsep-konsep kita dan seterusnya, atau melakukan pilihan-pilihan terhadap konsep yang sudah ada. Karena seringkali perkembangan konsep atau ilmu ini pun dalam konteks keteraplikasiannya akan sangat berbeda-beda. Misalnya, kalau misalnya kita meneliti tentang organisasi pemerintahan desa misalnya, pakai model kolaboratif misalnya. Sementara di desa itu misalnya desa yang sangat berbasis adat, di mana ketua adat itu sangat dominan, ya susah juga menerapkannya. Sehingga kemudian kita pilih teori yang atau konsep yang sejalan dengan fokus penelitian kita. Itu jadi dan itulah perkembangan. Jadi dengan state of the art itu kita melihat perkembangannya seperti ilustrasi yang ini, seperti roda ini, bagaimana ban dibuat, di perkembangannya dulu hanya segelondong kayu dilobangi, misalnya, sampai kepada dengan rubber tire dan seterusnya. Misalnya. Dan bahkan hari ini misalnya yang tubeless. Nah, ini kita kembangkan perkembangan ini. Kemudian ketika kita memilih tadi teori-teori yang sudah aku kirim ke kamu udah dari berapa lama lalu. Yang berapa lama mana? Terus berapa lama mana? Yang terbaru pun aku kirim ke kamu. Oke, masih bisa mengikuti? Masih, Prof. Masih, Prof. Siap, soalnya ada suara sisipan, jadi saya agak kagok. Oke, jadi itu ya, state of the art lebih kepada penyajian, pengembangan konsep-konsep itu. Nah, lalu kita melakukan pembacaan, penelitian, dan kemudian melakukan tadi penulisan-penulisan tentang perkembangan itu. Dengan demikian, tadi kembali lagi, ini hanya penegasan berulang-ulang lagi, tapi maksud saya ada beberapa bagian yang sering kali kita dengar, kan, state of the art dan novelty itu kan. Jadi, state of the art-nya seperti ini, review kajian pustaka, kita gambarkan perkembangannya, dengan tengah perkembangan ini mungkin kita bisa menunjukkan tadi kebaruan atau originalitas dari sesuatu yang akan kita lakukan itu. Jadi, ini kita melakukan penelitian di sini, yang ada, dan teori yang kita jadikan pedoman. Nah, ini langkah-langkahnya, jadi tentukan fokus, kemudian kembangkan pertanyaan penelitian, kemudian tentukan keyword-nya apa, lalu kemudian batasi. Ini contoh seperti gini, kalau ini mau contoh yang sederhana, kan seperti ini, kan judul seperti ini, tujuan ini, teorinya ini, maka dengan tujuan seperti ini, apa sih yang kita butuhkan sebenarnya, misalnya kan, mungkin tadi bicara tentang teori implementasi, bicara tentang tadi manajemen hutan, kebakaran hutan, bicara tentang metode kerjanya, tata kelolanya. Dan ketika ini bicara tentang kolaboratif, mungkin juga kita bicara tentang persoalan jaringan ketika kita ingin juga meneliti tentang jaringan aktor misalnya. Nah, itu dia misalnya seperti ini. Nah, jadi dengan ini semua menjadi desain kita setelah kita membaca tadi kan
literatur-literatur yang ada. Ini contoh-contohnya nanti dibaca saja. Jadi tujuan, teori, metode, termasuk ini teori konsep besarnya, dan bahkan nanti sebenarnya kalau yang kita butuhkan juga di samping konsep-konsep besar ini juga bagaimana konsep-konsep itu dijabarkan, dielaborasi. Jika juga dengan novelty. Nah, ini kan juga seringkali kita menyebut novelty, kebaruan-kebaruan itu. Di kebaruan itu bisa berkaitan kebaruan dalam permasalahan atau kebaruan dalam pemecahan masalahnya, dalam solusi, dalam problem solusi. Nah, kita sebenarnya yang kita harapkan adalah pada invention ini kan yang high kan, jadi problemnya tadi menjadi sangat menarik, belum ada sama sekali yang dibahas, solusinya baru invention. Tapi kita mungkin yang ini dan ini sajalah yang tadi pada perbaikan ataupun pada perluasan solusi novelty. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada hal-hal yang mau disampaikan atau ditanyakan? Itulah kira-kira pembicaraan kita hari ini tentang bagaimana kita memaknai kajian pustaka. Saya ingin menegaskan ulang, kajian pustaka kita pada hari ini tidak khusus mengenai library research, jadi penelitian kepustakaan, tapi ini kajian pustaka. Literatur review, mereview pustaka, bukan meneliti pustaka. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kajian pustaka ini sangat perlu kita lakukan. Bahkan sebenarnya saat kita belum merumuskan masalah penelitian pun masih bayang-bayang di pemikiran kita perlu melakukan kajian pustaka agar tadi sejak awal kita tahu pasti apakah ini hal yang akan kita teliti itu sudah lazim diteliti. Nah, kalaupun lazim, apakah menurut kita tadi solusinya belum mencukupi, maka seperti itu. Atau sebaliknya, kita menemukan ruang yang belum diteliti. Nah, dalam konteks kajian pustaka, tadi setelah kita ungkapkan berbagai aspeknya, jadi tujuannya, fungsinya, lingkupnya, dan saya sengaja mengulangi lagi tentang state of the art dan novelty, karena dalam ruang ujian seringkali suka ditanyakan bagaimana state of the art-nya, apa novelty-nya, seperti itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan, komentar, atau saran? Mungkin yang parkir di depan Pak Uco ini yang tetangga baru kali ya? Yang parkir di Pak Uco. Oke, Ibu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya kira ini sebenarnya sih ada bagaimana kita menggunakan Mendeley di kajian pustaka, men-searching itu tersekta, ini mungkin kalau bisa nanti untuk minggu depan mungkin diinstal dulu Mendeley ini, aplikasi Mendeley ini di laptop masing-masing. Halo, Bu Prima? Siap, Prof. Nah, nanti terus sampaikan kepada teman-teman kalau ini belum dulu. Dan minggu depan tolong diinstall itu aplikasi Mendeley. Program ini baik untuk kita mengunci daftar pustaka sekaligus. Siap, Prof. Baik, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin mengakhiri pertemuan kita sampai di sini. Baik, Prof. Oke, baik, Prof. Terima kasih. Semua kebersamaan dan terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Afi apa kabar? Alhamdulillah. Itu Pak Aji itu lagi ngasih kuliah siapa loh? Lagi ngobrol sama Pak Joko atau kayak gimana? Kayaknya gesturnya kok semangat bener. Coba di-unmute aja itu Pak Aji itu. Ketua di mana nih ketua? Mem, mata kuliah ketiga jam berapa? Mem? Jam 1 ya, Mem? Apa? Ya, Pak Edi. Mata kuliah ketiga. Iya, jam 1. Jam 1 ya. Pak, Makasih, Mem. Itu pakai batik. Sama-sama. Pak Joko. Lamaran. Oh, ngelamar siapa? Lamar. Cek. Tugas-tugas jangan lupa. Bapak-bapak, ibu-ibu, tugas-tugas. Siapa Supri? Apa Pak Supri? Tugasnya tuh, mana Pak Edi tuh tugasnya? Tugas yang mana lagi Pak Supri? Udah lupa Supri, yang mana? Siapa Supri? Kalau Pak Supri itu Udah orang tinggal nanya ke Lampung, Pak pada Supri. banyak yang amnesia Pak Supri. Pada lupa itu. Itu yang ini, Pak Muhadam. Pada banyak yang kena penyakit Oh, iya. amnesia di Minggu besok, kan terakhir minggu depan. Minggu depan ya Pak Supri. Ini salam dapat dari Pak Masawaran tuh. Oh iya Pak. Sama Makasih. Pak Bupati. Iya Pak Supri. Angkatan 8 kalau Pak Supri nanya Makasih. tugas banyak yang amnesia. Pura-pura tuh. Karena kembali. Oke lah. Amnesia semua. Makasih, Prof. Pak Supri jadi nggak ke Lampung? Bupatinya yang kesini. Oh gitu. Ya ya. Saya udah ketemu. Ya ya Pak. Orang Lampung ketawa mulu. Baik, Pak Nobli. Tapi Prof. Apa kabar Pak Nobli? Pak Dir. Alhamdulillah, insyaallah. Syukurlah. Sehat. Iya Pak Dir. Bu Eva itu kenapa di DIS ya? Bu Eva. Wali kota. Oh iya Pak Dir. Didi sama Panwas. Kenapa? Money politik. Iya, katanya TSM gitu. Terbukti menghalang-halangi lah salah satunya orang mau nyoblos. Iya gila itu di gang-gang waktu saya di situ ada posternya dia tuh istrinya itu. Iya. Ya itu salah satu ini keputusan Panwas ngedisnya salah satu poin. Jadi yang naik siapa? Yang nomor 2 siapa? Ya belum loh Pak. Itu kan dari Panwas.